Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir, tentunya dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda dan aktivitas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu dan inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Prabowo Subianto pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Acara dihadiri pejabat tinggi negara dan menampilkan burung Garuda Pancasila sebagai simbol karakter bangsa yang berdaulat dan mandiri. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Upacara dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ditandai dengan tiupan trompet. Peringatan tahun ini mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya dengan burung Garuda Pancasila sebagai visual utama yang mencerminkan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Upacara dihadiri pejabat negara, tokoh masyarakat, TNI Polri, pelajar, hadir diantaranya Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir seperti Sri Mulyani, Fadlizon, Luhut Binsar Panjaitan, dan Brian Yuliarto. Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian acara meliputi pembacaan teks Pancasila, sambutan Ketua BPIP, serta penampilan budaya yang menonjolkan keberagaman dan persatuan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyerukan rakyat untuk berani melawan penyelewengan dan penegakan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang mengkhianati bangsa. Presiden Prabowo menyerukan seluruh rakyat untuk berani bersuara dan tidak tinggal diam terhadap penyelewengan dalam pemerintahan. Dalam pidatonya, memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai dasar tindakan nyata dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Ia juga menyampaikan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sebaiknya mundur. Prabowo mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi para pemimpin, memanfaatkan teknologi untuk mencatat dan melaporkan tindakan korup. Ia juga mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk tidak takut bersuara dan bersatu melawan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, demi masa depan Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan. Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara. Kami adalah angkatan yang memang sebentar lagi harus meninggalkan podium. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Jangan menganggap negara ini tidak ada. Saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri. Segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Dalam penutup pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir siapapun yang mengkhianati bangsa. Ia meminta seluruh lembaga negara segera bebenah dan menegaskan bahwa Pancasila harus terus dijaga serta dijadikan pedoman hidup demi membangun Indonesia yang adil, bersatu, dan sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 pada Senin 2 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto tegaskan akan menindak siapa saja yang tidak setia kepada negara dan Undang-Undang Dasar. Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmennya terkait pemberantasan praktik-praktik korupsi di Indonesia. Dalam amanatnya pada rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, Presiden Prabowo dengan tegas mengajak seluruh pihak untuk setia pada negara serta tidak segan-segan untuk menindak siapapun yang berkhianat kepada negara tanpa pandang bulu. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah
di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengorbankan seekor sapi berbobot 1,1 ton pada perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Sapi jenis simental ini menjadi salah satu sapi kurban milik Presiden Prabowo yang akan dikurbankan di Bekasi, Jawa Barat dan dipastikan sudah lolos uji kesehatan. Sapi seberat 1,1 ton jenis simental milik peternakan sapi Berkah Bersama Sejahtera di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, dibeli oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pembelian sapi di peternakan tersebut diketahui setelah mengikuti berbagai pengecekan kesehatan dari pemerintah baik kota, provinsi ataupun pemerintah pusat. Sapi kurban milik Prabowo didatangkan dari Kebume, Jawa Tengah pada 2024. Pada saat itu bobot sapi tersebut hanya sekitar 500 kg, namun perawatan yang baik, kesehatan kandang, dan pilihan pakan menjadi kunci di balik peningkatan bobot hewan, beratnya meningkat 2 kali lipat setelah berada di peternakan Jupri. Setiap pagi hewan kurban milik Prabowo dimandikan untuk menjaga kualitas kesehatannya. Pemilik peternakan BBS Farm menyebutkan tidak ada perawatan khusus untuk sapi Presiden Indonesia, hanya saja pakannya lebih banyak dibandingkan sapi lainnya. Untuk harga sapi seberat 1,1 ton diberikan harga khusus yakni 85 juta untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tahun ini setiap kota kabupaten Pak Prabowo memberikan sapi setiap kota kabupaten di Indonesia. Jenis apa dan umur berapa, Pak? Untuk sapi jenisnya simental, umurnya 3 tahun menjelang 4 tahun, jadi 3 tahun lebih, 4 tahun kurang. Ada perawatan khusus nggak sih Pak untuk sapi presiden ini? Kalau untuk perawatan sih kita samakan semua, mau sapi presiden, mau sapi ibu-ibu majelis taklim, semua kita rawat dengan baik. Di kandang kami ini memang setiap sapi setiap pagi dimandikan, dibersihkan, diperhatikan, jadi tidak ada perawatan khusus. Standar saja, hanya pakannya lebih banyak daripada yang lain, itu pun karena bobotnya yang lebih besar. Jadi lebih besar daripada yang lain, makanya pakannya lebih banyak. Pakannya apa tuh Pak? Untuk pakannya kita pakai konsentrat, bekatul, onggok, ampas tahu, sama rumput, tambah jerami. Berapa kali sehari? Sehari 5-6 kali kasih pakan. Sapi milik Presiden Republik Indonesia yang sudah dibeli di peternakan belum diketahui akan didistribusikan untuk di mana. Diketahui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tahun ini membeli sapi untuk berkurban setiap kota yang ada di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, survei dari IPO Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Meski masih ada keluhan soal ekonomi dan lapangan kerja, prioritas utama masyarakat adalah ketersediaan sembako murah dan penciptaannya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Survei Indonesia Political Opinion atau IPO pada 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari 1.200 responden nasional,
Kepuasan ini dipicu oleh sikap tegas, dukungan pemberantasan korupsi, serta program pro-rakyat. Meski masih ada 19% yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan terutama terkait kondisi ekonomi sulit, harga sembako mahal, dan minimnya lapangan kerja. Sebanyak 28,5% responden mengeluhkan masalah ekonomi yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera ditangani. Prioritas masyarakat dalam survei ini adalah ketersediaan sembako murah, yakni 31,8%, lapangan pekerjaan 12,5%, diikuti masalah keamanan dan peningkatan kesejahteraan. Survei IPO menegaskan, perlunya fokus kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi agar stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo banggakan Candi Borobudur diakui warisan UNESCO. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Presiden Activity dan informasi kami lanjutkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron disambut meriah dengan upacara kenegaraan di Jakarta. Macron disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ribuan pelajar berkumpul di halaman Istana Merdeka dan Silang Monas.
mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis sebagai simbol persahabatan kedua negara. Lebih dari 7 dekade hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis kini dalam semangat persahabatan dan saling menghormati, ditandai dengan upacara kenegaraan meriah di Jakarta menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron. Ribuan pelajar berkumpul di halaman Istana Merdeka dan Silang Monas, mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis sebagai simbol persahabatan kedua negara. Macron disambut secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto dengan pengamanan ketat dan upacara kehormatan lengkap, termasuk lagu kebangsaan dan dentuman meriam. Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Macron dan Ibu Negara Bridge Macron mulai bergerak dengan 17 pasukan motor pengawal serta 50 personel pasukan berkuda yang menambah kemeriahan. Hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Putra Prabowo menambah suasana kekeluargaan dalam penyambutan. Setelah upacara, Macron melanjutkan kunjungannya ke Akademi Militer Magelang dan Candi Borobudur, menandai kedekatan budaya dan pendidikan kedua negara. Pertemuan bilateral antara Macron dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga digelar tertutup untuk membahas kerjasama strategis yang semakin menguat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo menyatakan hubungan Indonesia dan Prancis kokoh dan perlu menggali peluang baru yang saling menguntungkan. Presiden Prabowo yakin kerjasama kedua negara bisa berkontribusi pada stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia. Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis sudah kokoh dan kini saatnya kedua negara menggali peluang baru yang saling menguntungkan. Hal ini disampaikan saat menyambut Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 28 Mei 2025. Prabowo menyambut baik pertemuan ini dan meyakini bahwa kerjasama Indonesia dan Prancis dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas geopolitik dan geoekonomi dunia. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi bilateral. Di tengah kemitraan kita yang terus berkembang, masih banyak potensi yang bisa kita gali dan peluang baru yang perlu kita manfaatkan. Saya menyambut baik pertemuan hari ini karena keadaan geopolitik internasional dan geoekonomi penuh dengan ketidakpastian. Prancis dan Indonesia dapat memberi sumbangan yang baik kepada stabilitas geopolitik dan geoekonomi. Tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Prancis. Kedua negara telah menjalin kemitraan strategis lebih dari 1 dekade, didasari oleh nilai-nilai bersama seperti kedaulatan, kemerdekaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan demokrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis telah berkembang menjadi kerjasama nyata di berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertahanan, dan budaya. Ia menegaskan atau mengapresiasi sambutan hangat Presiden Prabowo dan menyambut peluang memperkuat kemitraan strategis, termasuk penandatanganan perjanjian kebudayaan di Candi Borobudur. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis telah berkembang menjadi kerjasama nyata yang kuat dan bermakna. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Jakarta pada Rabu 28 Mei, Macron menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Presiden RI Prabowo Subianto dan menyebut kunjungan ini sebagai momen penting untuk membuka babak baru dalam kemitraan strategis kedua negara. Macron menyoroti sektor-sektor utama dalam kerjasama seperti ekonomi, teknologi, keamanan, dan kebudayaan. Ia juga menekankan peran penting Indonesia sebagai mitra utama Prancis di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat kolaborasi pertahanan melalui pelatihan bersama dan kehadiran militer Prancis. Dan ini merupakan suatu peluang luar biasa untuk memberi marka baru dalam kemitraan strategis yang baru saja diingatkan oleh Bapak Presiden dengan adanya sejumlah keyakinan dengan kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan keamanan. Persahabatan antara Indonesia dan Prancis itu bukan hanya satu kata saja, tetapi memang semakin kuat dari tahun ke tahun, dan ini menjadi suatu kenyataan dewasa ini. Selain itu, Macron menyoroti kerjasama di bidang energi terbarukan, transportasi, mineral kritis, serta transisi energi.
Sebagai simbol ikatan budaya yang semakin erat, kedua negara akan menandatangani perjanjian kebudayaan di Candi Borobudur. Macron mengakhiri sambutannya dengan rasa terima kasih dan optimisme terhadap kelanjutan kerjasama dalam sisa kunjungannya di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis siang 29 Mei 2025. Kedatangan keduanya disambut para siswa yang berjajar di marga utama Candi Borobudur. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025 pada sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo dan Macron tampak mendatangi Candi Borobudur dengan menggunakan mobil setelah sebelumnya mengunjungi Akademi Militer. Prabowo dan Macron masuk ke Candi Borobudur melalui gerbang Kalpataru. Di marga utama ini, mereka disambut para siswa yang memakai pakaian adat. Prabowo dan Macron tampak kompak mengenakan kemeja putih. Keduanya pun terlihat sempat mendapat briefing terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan Candi Borobudur. Setelah dari marga utama, rombongan Macron dan Prabowo menuju pelataran Candi Borobudur. Selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu rekan-rekan dari Prancis dan Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur dan juga dipakai sebagai tempat ibadah, juga merupakan adikarya spiritual arsitektur yang merupakan bukti dari keunggulan Indonesia. Dan di hadapan candi ini yang dibangun di abad ke-8, 9 dan terus menjadi sumber inspirasi di Asia Tenggara, ini adalah demonstrasi dari pengaruh budaya Indonesia yang diingatkan di sini. Akan tetapi Borobudur juga menurut saya yang saya katakan adalah tempat ibadah dan ada ratusan ribuan orang yang datang beribadah yang juga menunjukkan pesan universal toleransi, rasa hormat yang disampaikan oleh Indonesia. Borobudur adalah kesaksian atas kelebihan dari multilateralisme dan spirit kemitraan. Dengan adanya kunjungan kenegaraan ini membuat Candi Borobudur steril dari wisatawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, saat melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025, Prabowo membanggakan kepada Macron bahwa Candi Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan ke Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Mengawali pidatonya, Prabowo mengucapkan selamat datang kepada Macron dan istrinya, Brigitte Macron, di Candi Borobudur. Prabowo menyatakan merupakan suatu kehormatan besar bagi Indonesia menerima kunjungan Presiden Macron di Candi Borobudur yang merupakan situs bersejarah mahakarya peradaban. Prabowo membanggakan kepada Macron bahwa Candi Borobudur telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia-Prancis memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan, budaya, menghormati semua agama, semua ras, kepercayaan, serta semua kelompok etnis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia menjaga nilai budaya dan toleransi saat mendampingi Presiden Prancis Emmanuel Macron di Candi Borobudur. Presiden Prabowo menyebut keberagaman sebagai kekuatan bangsa dan dasar penguatan kerjasama dengan Prancis di berbagai bidang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai budaya dan toleransi antar sesama. Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyampaikan bahwa keberagaman budaya, ras dan agama yang dimiliki Indonesia justru menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pers usai mendampingi Macron meninjau Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 29 Mei 2025. Menurutnya, nilai-nilai toleransi telah menjadi jati diri Indonesia sekaligus titik temu dengan Prancis dalam membangun kemitraan yang lebih erat. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Prabowo menambahkan Indonesia dan Prancis merupakan dua bangsa besar dengan sejarah panjang dan peradaban yang kaya. Kesamaan visi dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian global menjadi dasar penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis seperti budaya, pendidikan, dan pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo dan Macron tinjau Laboratorium Bahasa Prancis Akmil. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kembali kami lanjutkan. Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Akademik Militer Magelang pada Kamis 29 Mei 2025. Pada upacara penyambutan ini, Presiden Emmanuel Macron menyematkan tanda jasa kehormatan dari Prancis kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo duduk sebagai sopir, sedangkan Macron duduk di kursi penumpang sebelah Prabowo untuk berkeliling Akmil. Awalnya Prabowo dan Macron terpantau tiba di Akmil dengan menumpangi helikopter. Saat turun dari helikopter, kedua presiden disambut oleh sejumlah taruna yang memberikan sikap hormat. Prabowo lantas mengenalkan Macron dengan sejumlah pejabat antara lain Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sepanjang perjalanan, para pelajar berbaris mengibarkan bendera Indonesia dan Prancis, menyambut mobil maung melintas. Pada upacara penyambutan ini, Presiden Emmanuel Macron menyematkan tanda jasa kehormatan dari Prancis kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disematkan pin tanda jasa dan mengalungkan selempang sebagai tanda diberikannya penganugerahan tanda jasa dari Prancis. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas jasa militer dan sipil kepada Presiden Prabowo. Setelah itu Prabowo dan Macron masuk ke dalam laboratorium bahasa Prancis. Kedua pemimpin ini berkeliling menemui para perwira juga bintara sambil berbincang-bincang. Menurut rencana, kunjungan Prabowo dan Macron di Akmil akan diisi peninjauan fasilitas hingga makan siang bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi masih dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tiba di Akademik Militer Magelang pada Kamis 29 Mei 2025. Keduanya turut meninjau laboratorium bahasa Prancis bagi prajurit Indonesia yang akan menjalani pendidikan di Prancis. Setelah melakukan proses inspeksi taruna di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, Presiden Prabowo dan Presiden Macron melanjutkan kunjungan ke Laboratorium Bahasa Prancis milik TNI. Laboratorium ini merupakan tempat kursus bahasa Prancis yang diikuti oleh 104 peserta, terdiri dari 40 personil TNI Angkatan Darat, 30 personil TNI Angkatan Laut, 30 personil TNI Angkatan Udara, dan 4 pelatih dari Akmil. Sebelumnya, Prabowo dan Macron tiba di lapangan Sapta Marga Akmil sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat menggunakan helikopter dari Yogyakarta International Airport di Kulon Progo. Setibanya di Akmil, Macron menaiki mobil pindad maung yang disopiri langsung oleh Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah terpecah oleh perbedaan, terlebih dipicu pengaruh kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bersatu dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan asing yang mencoba mengadu domba. Kepala negara tersebut menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Dirinya juga mengatakan tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memicu konflik di dalam negeri. Ajakan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan peringatan agar Indonesia tidak menjadi korban manipulasi asing. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia
bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia pada pekan depan akan menjadi tuan rumah perdana dalam gelaran International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11 hingga 12 Juni mendatang. Dalam gelaran perdana ini sejumlah pembahasan akan dibawa baik dari sisi pembangunan kewilayahan hingga potensi adanya kerjasama dengan negara luar maupun pihak dalam negeri. Pemerintah memastikan bahwa Indonesia siap melangsungkan gelaran International Conference on Infrastructure 2025 yang akan berlangsung pada 11 hingga 12 Juni pekan depan. Dalam konferensi ini, sejumlah penjabat pemerintah di bidang infrastruktur akan hadir. Konferensi ini forum infrastruktur pertama secara global, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dalam edisi perdana. Nantinya pada forum ini, 3.000 peserta akan hadir, baik dari nasional maupun internasional. Dan juga Presiden Prabowo dicanangkan hadir untuk memberikan pidato sambutan. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan M. Rahmat Kaimuddin mengungkapkan potensi kerjasama baik secara nasional maupun dengan negara lain akan terjadi, mengingat kebutuhan dari Kementerian Teknis Infrastruktur. Sebenarnya sih kalau kita tanya nih main outcome-nya, ujungnya kan adalah ya berapa kebutuhan investasi kita. Nah, tapi karena ini yang pertama, kita juga lagi sedang mengumpulkan data-data berapa aja proyek yang butuh investasi misalnya, kira-kira. Jadi memang ini cukup menarik ya, dalam beberapa event yang kita lakukan, pre-event yang kita lakukan, kita melihat ada beberapa tipe. Ada proyek yang butuh diberi diinvestasi, yang butuh investasi. Ada investor yang butuh proyek. Nah, ini kan perlu kita matchmake ya. Nah, jadi hari ini kalau kita cari target numbers, hari ini kita masih kumpulkan. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Prabowo mengapresiasi posisi Tiongkok dalam membela negara berkembang dan perjuangan Palestina. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemitraan strategis yang melampaui ekonomi dan berbasis solidaritas global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas posisi konsisten Tiongkok dalam membela negara-negara berkembang dan menentang penindasan global, termasuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Indonesia-China Business Reception 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dalam sambutannya, Prabowo menekankan bahwa hubungan Indonesia-Tiongkok perlu melampaui kerjasama ekonomi dan berkembang menjadi kemitraan strategis yang dilandasi persahabatan dan solidaritas global. Peran penting Tiongkok dalam mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas, bahkan saat Tiongkok sendiri masih dalam proses pembangunan. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan
gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Terima kasih. Prabowo menyebut konsistensi tersebut sebagai wujud kepemimpinan global yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Atas nama pribadi dan rakyat Indonesia, Prabowo menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pemerintah serta kepemimpinan Tiongkok atas komitmen tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerjasama strategis dengan Tiongkok saat menerima PM Li Qiang di Istana Merdeka. Dalam kesempatan yang sama, PM Tiongkok Li Qiang juga menyambut baik kedua pertemuan dan sekaligus menegaskan pentingnya membangun masa depan yang damai dan aman antar kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kerjasama strategis dengan Tiongkok demi menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu pagi 25 Mei 2025. Indonesia dan Tiongkok mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Li Qiang menyampaikan salam dari Presiden Xi Jinping dan menegaskan pentingnya membangun masa depan bersama kedua negara. Ia juga mengingatkan kunjungan Prabowo ke Tiongkok tahun lalu yang menghasilkan kesepakatan penting sebagai bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. 我首先转达习近平主席对总统阁下的亲切问候和良好祝愿。去年11月份，总统先生、总统阁下访华期间，我们两国元首就构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体达成了重要共识，引领两国关系迈上历史上新高度，也为我们双边合作开辟了广阔的前景。我这次访问就是要同印尼方一道，就相关领域的合作。 Penyambutan berlangsung meriah dengan 400 pelajar Indonesia membentangkan bendera merah putih dan Tiongkok di sepanjang rute menuju Istana Merdeka, menunjukkan semangat persahabatan dan solidaritas antar bangsa sejak dini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo tekan diskon transportasi dan tol. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Presiden Activity. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi
hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, menjelang libur sekolah, pemerintah meluncurkan berbagai insentif transportasi seperti diskon kereta atau tiket kereta, pesawat, kapal laut, serta tarif tol. Di mana pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara. Menjelang musim libur sekolah, pemerintah menghadirkan sejumlah insentif transportasi sebagai bagian dari program stimulus ekonomi dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global. Berbagai potongan harga diberikan untuk tiket kereta api, pesawat, kapal laut, serta tarif jalan tol selama Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan insentif yang diberikan meliputi diskon 30% untuk tiket kereta api yang ditargetkan menjangkau 2,8 juta penumpang. Pembebasan PPN 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi bagi sekitar 6 juta penumpang, serta diskon 50% untuk tiket kapal laut dengan estimasi 500.000 penumpang. Pemerintah juga memberikan potongan 20% untuk tarif tol guna mendukung kelancaran mobilitas selama liburan. Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Tak hanya di sektor transportasi, pemerintah turut mengulirkan bantuan sosial berupa subsidi upah untuk pekerja dan guru honorer, bantuan tunai langsung serta program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini merupakan bagian dari stimulus senilai 24,44 triliun untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia menuju swasembada pangan dengan produksi beras dan jagung tertinggi sepanjang sejarah. Prabowo menegaskan keberhasilan ini hasil kebijakan tepat serta komitmennya untuk menurunkan kemiskinan dan menjaga pemerintah yang bersih.
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Kongres 4 Tunas Indonesia Raya menyampaikan capaian membanggakan di sektor pangan nasional. Ia menyebut Indonesia kini menuju swasembada dengan produksi beras dan jagung mencapai titik tertinggi dalam sejarah. Cadangan beras pemerintah juga berada pada level tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri. Prabowo menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kebijakan ketahanan pangan yang tepat. Peningkatan produksi terjadi secara merata, bahkan di beberapa daerah mencatat kenaikan yang signifikan. Sumatera Selatan misalnya mengalami lonjakan produksi hingga 25%, sementara rata-rata nasional naik sekitar 10%. Dengan waktu yang singkat kita buktikan, kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah. Tanah-tanah tandus kita akan buat tanah-tanah yang subur. Di hadapan para kader muda Gerindra, Prabowo menyampaikan pesan dan harapan untuk masa depan bangsa. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar asalkan dipimpin oleh pemerintah yang bersih dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, stok cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Dengan angka ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini bahwa target swasembada pangan dapat dicapai lebih cepat. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman menyebut stok cadangan beras pemerintah yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia dalam waktu 57 tahun terakhir. Oleh karenanya Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun keempat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat, yaitu pada tahun ketiga. Hal ini disampaikan Mentan usai rapat terbatas terkait stimulus ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 2 Juni 2025. Yang pertama adalah target dari Bapak Presiden sejak awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor. Stok kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton yaitu tahun 1984. Dalam kesempatan yang sama, Amran menyebut nilai tukar petani atau NTP per Mei 2025 naik menjadi 121. Arman menyebut angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 110 dan lebih tinggi dibandingkan dengan NTP pada bulan yang sama di tahun lalu sebesar 116. NTP sendiri merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. NTP menjadi indikator yang menunjukkan kemampuan atau daya beli petani. NTP di atas 100 menunjukkan petani dalam posisi surplus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lonjakan kasus COVID-19 kembali terpantau di Indonesia. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir atau panik di mana varian yang menyebar ini disebut tidak mematikan. Meski demikian, Kementerian Kesehatan akan tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah tren kasus yang naik di kawasan Asia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tak khawatir dan panik atas kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Budi mengatakan varian-varian COVID-19 yang menyebar saat ini relatif tak mematikan. Hal itu disampaikan Budi Gunadi usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 3 Juni 2025 terkait pemaparan soal data kasus COVID-19 di Indonesia. Jadi yang nomor satu itu mengenai COVID, beliau tanya seperti apa. Saya sampaikan bahwa COVID itu memang terjadi kenaikan, tapi kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat nggak panik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat ada 7 kasus COVID-19 di Indonesia pada pekan lalu. Kasus tersebut tercatat pada Minggu ke-22 tahun 2025, tepatnya tanggal 25 Mei hingga 31 Mei 2025.
Data ini dilihat berdasarkan laman resmi infeksi emerging Kemenkes RI pada Selasa, 3 Juni 2025 sore. Dari data tersebut juga terlihat ada 1 kasus sembuh dari infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui terjadi kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Hong Kong, Thailand, hingga Singapura yang membuat Kemenkes meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya pada 23 Mei 2025, Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan kasus COVID-19. Surat edaran tersebut berisi pesan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan surat edaran tersebut merupakan langkah antisipasi dan kesiapan di lapangan menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antara pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut, nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Presiden Prabowo Subianto, nampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo sempat berpindah tempat duduk, mendekat, dan duduk tepat di sebelah Megawati. Hal ini dinilai menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo Subianto, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Dari Jakarta, tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saksikan terus Presiden Activity untuk mengetahui kegiatan kepresidenan hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.